materi Matematika Peminatan kelas 12 bab limit di ketakperhinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Pada bab ini ada satu pasang kompetensi dasar yang akan menjadi tujuan kita, yaitu menjelaskan dan menentukan limit di ketakperhinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri, dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan eksistensi limit di ketakperhinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Limit suatu fungsi adalah nilai fungsi yang mendekati sebuah bilangan sebagaimana X mendekati bilangan yang ditetapkan, misalnya A, sehingga ditulis X mendekati A. Bentuk umum dari limit suatu fungsi adalah sebagai berikut. Lalu, bagaimana dengan limit X mendekati tak hingga untuk fungsi f(x)? Sekarang, kita akan mencoba mengerjakan limit X mendekati tak hingga untuk 1/x. Kita akan coba mengerjakannya menggunakan tabel. Amatilah tabel berikut ini. Jikalau X mendekati bilangan negatif yang sangat besar, maka kita peroleh fx-nya semakin mendekati 0. Jikalau kita mengisi X mendekati bilangan positif yang sangat besar, maka kita peroleh fx-nya juga semakin mendekati 0. Jikalau kita menggambar grafiknya, diperoleh demikian. Sehingga, untuk X mendekati tak hingga mengakibatkan nilai 1/x itu mendekati 0. Sehingga, kita bisa tuliskan untuk limit X mendekati tak hingga untuk 1/x itu sama dengan 0. Sebelum kita membahas lebih lanjut, silakan kalian perhatikan berikut ini. Sekarang, kita masuk ke limit tak hingga fungsi aljabar. Yang pertama, kita akan membahas limit tak hingga fungsi aljabar untuk yang bentuknya itu pecahan. Bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Cara untuk menyelesaikan limit tak hingga fungsi rasional atau pecahan yaitu dengan kita membagi penyebut dan pembilang dengan X pangkat M, dengan M adalah pangkat tertinggi dari variabel fx dan gx. Untuk limit X mendekati tak hingga fungsi fx per fungsi gx dapat dikerjakan dengan cepat. Yang pertama, jika pangkat tertinggi fx itu sama dengan pangkat tertinggi gx, maka untuk limit X mendekati tak hingga fx per gx akan sama dengan koefisien pangkat tertinggi fx per koefisien pangkat tertinggi gx. Sebagai contoh, silakan kalian perhatikan soal berikut. Kita bisa melihat bahwa pangkat tertinggi fx sama dengan pangkat tertinggi gx, yaitu 3. Sehingga, hasil dari contoh soal tersebut sama dengan koefisien pangkat tertinggi fx dibagi koefisien pangkat tertinggi gx, yaitu 1/8. Jika pangkat tertinggi fx lebih dari pangkat tertinggi gx, maka untuk limit X mendekati tak hingga fungsi fx per gx akan sama dengan tak hingga jika koefisien pangkat tertinggi pada fx lebih dari 0. Dan limit X mendekati tak hingga fungsi fx per gx akan sama dengan min tak hingga jika koefisien pangkat tertinggi pada fx kurang dari 0. Sebagai contoh, silakan kalian perhatikan soal berikut ini. Kita bisa melihat bahwa pangkat tertinggi fungsi fx lebih dari pangkat tertinggi fungsi gx. Lalu, koefisien pangkat tertinggi pada fx adalah 1, sehingga lebih dari 0, maka diperoleh hasilnya adalah tak hingga. Contoh soal yang kedua, silakan kalian perhatikan soal berikut.
Kita dapat melihat bahwa pangkat tertinggi fungsi f(x) lebih dari pangkat tertinggi fungsi g(x). Maka, jikalau kita lihat koefisien pangkat tertinggi pada f(x) itu kurang dari 0 karena koefisien pangkat tertinggi pada f(x) adalah -1. Sehingga untuk soal tersebut hasilnya adalah min tak hingga. Jika pangkat tertinggi fungsi f(x) kurang dari pangkat tertinggi fungsi g(x), maka untuk limit x mendekati tak hingga f(x) per gx akan sama dengan 0. Sebagai contoh, silakan kalian perhatikan contoh berikut. Kita lihat bahwa pangkat tertinggi fungsi f(x) lebih kecil dari pangkat tertinggi fungsi gx. Sehingga hasilnya adalah 0. Bagaimana? Mudah bukan? Yang kedua, kita akan membahas tentang limit tak hingga bentuk fungsi irasional atau akar. Bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Langkah-langkah untuk kita menyelesaikan limit tak hingga bentuk fungsi irasional. Yang pertama, lakukanlah tes limit. Jika hasilnya tak hingga dikurangi tak hingga, maka lakukan langkah kedua. Langkah kedua yaitu lakukan proses perasionalan, yaitu kalikan dengan sekawan, sehingga menjadi bentuk limit x mendekati tak hingga fungsi kx per lx. Langkah yang ketiga, bagi pembilang dan penyebut dengan x pangkat m, dengan m adalah pangkat tertinggi dari variabel kx dan lx. Limit x mendekati tak hingga, akar dari ax plus minus b dikurangi akar cx plus minus d dapat dikerjakan dengan cepat. Yang pertama, jika akar a dikurangi akar c kurang dari 0, maka untuk hasilnya adalah min tak hingga. Sebagai contoh, perhatikan soal berikut ini. Kita bisa melihat di situ A-nya adalah 3, C-nya adalah 4, sehingga akar 3 dikurangi akar 4 hasilnya akan kurang dari 0. Maka untuk soal tersebut hasilnya adalah min tak hingga. Yang kedua, jika akar A dikurangi akar C sama dengan 0, maka hasil dari limit tersebut adalah 0. Sebagai contoh, silakan kalian perhatikan contoh berikut. Di situ, A-nya adalah 9. C-nya juga 9, sehingga akar 9 dikurangi akar 9 adalah 0. Jikalau demikian, maka hasil limit tersebut adalah 0. Yang ketiga, jika akar A dikurangi akar C hasilnya itu lebih dari 0, maka hasil dari limit tersebut adalah tak hingga. Sebagai contoh, silakan kalian perhatikan contoh berikut. Kita lihat bahwa A-nya adalah 5, C-nya adalah 3, sehingga akar 5 dikurangi akar 3 hasilnya pasti akan lebih dari 0. Maka hasil dari limit tersebut adalah tak hingga. Untuk limit x mendekati tak hingga, akar ax kuadrat plus minus bx plus minus c dikurangi akar dari px kuadrat plus minus qx plus minus r juga dapat dikerjakan dengan cepat. Yang pertama, jika akar a dikurangi akar p hasilnya kurang dari 0, maka hasil dari limit tersebut adalah min tak hingga. Sebagai contoh, perhatikan soal berikut ini. Kita bisa melihat di situ
A-nya adalah 2, sedangkan P-nya adalah 4. Sehingga akar dari 2 dikurangi akar 4, hasilnya pasti akan kurang dari 0. Sehingga hasil dari limit tersebut adalah min tak hingga. Yang kedua, jika akar A dikurangi akar P, hasilnya adalah 0, maka hasil dari limit tersebut adalah B min Q per 2 akar A. Sebagai contoh, perhatikan soal berikut ini. Di situ, A-nya adalah 4, P-nya juga 4, sehingga akar 4 dikurangi akar 4 adalah 0. Maka, kita bisa mencarinya dengan rumus B min Q per 2 akar A. B-nya adalah min 5, Q-nya adalah min 2, dan A-nya adalah 4. Sehingga kita bisa tuliskan demikian. Dan hasil akhirnya adalah min 3 per 4. Yang ketiga, jika akar A dikurangi akar P hasilnya lebih dari 0, maka hasil dari limit tersebut adalah tak hingga. Sebagai contoh, perhatikan soal berikut ini. A-nya adalah 4, P-nya adalah 3. Sehingga akar 4 dikurangi akar 3, hasilnya nanti pasti lebih dari 0. Maka, untuk limit tersebut hasilnya adalah tak hingga. Bagaimana? Mudah bukan? Untuk contoh lainnya, silakan perhatikan soal berikut ini. Limit X mendekati tak hingga untuk akar dari 4X kuadrat min 8X min 10 dikurangi 2X plus 3. Jikalau kita melihat soal tersebut, bentuknya tidak sama dengan bentuk umum limit tak hingga fungsi irasional atau akar. Sehingga, untuk menyelesaikannya, kita harus mengubah bentuk soal tersebut agar sama seperti bentuk umum dari limit tak hingga fungsi irasional. Kita bisa mengubahnya menjadi demikian. Negatif 2X kita ubah menjadi negatif dari akar 4X kuadrat plus 0X. Sama bukan? Lalu, untuk 3-nya kita pisah. Kita menggunakan teorema limit fungsi aljabar. Masih ingat bukan? Lalu, untuk menyelesaikannya sama seperti soal sebelumnya. Kita akan melihat P dan A. Di situ, A-nya adalah 4, P-nya adalah 4. Sehingga akar 4 dikurangi akar 4 itu, dia pasti akan sama dengan 0. Sehingga dengan menggunakan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka kita bisa langsung tuliskan demikian. Sehingga hasilnya diperoleh adalah 1. Contoh selanjutnya, limit X mendekati tak hingga untuk akar dari 4X kuadrat ditambah 8X tambah 1 ditambah akar dari 16X kuadrat ditambah 24X ditambah 1 dikurangi akar dari 36X kuadrat plus 18X plus 3. Cara untuk menyelesaikannya sama seperti contoh sebelumnya. Kita harus menjadikan sama seperti bentuk umum, di mana bentuk umumnya adalah limit X mendekati tak hingga akar dari fungsi fx dikurangi akar fungsi gx. Sehingga, kalau dari soal tersebut, bisa kita kurangi dengan akar 4x kuadrat ditambah 0x dikurangi akar dari 16x kuadrat plus 0x ditambah akar dari 36x kuadrat plus 0x. Penambahan dan pengurangan tersebut jikalau misalnya kita operasikan itu sama dengan 0. Sehingga suatu soal kita tambahkan dengan 0,
sama dengan soal tersebut, bukan? Sehingga tidak masalah. Jikalau sudah demikian, kita bisa mengelompokkannya, sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Lalu, kita melihat A dan P-nya. Kalau sudah, maka kita bisa menggunakan rumus yang kita bahas sebelumnya. Sehingga, hal itu akan sama dengan seperti berikut. Dan hasil akhirnya adalah 3/1/2. Bagaimana? Mudah bukan? Selanjutnya, kita akan membahas tentang limit tak hingga fungsi trigonometri. Cara untuk menyelesaikan limit tak hingga fungsi trigonometri, kalian bisa buka pada buku paket kalian di halaman 28, contoh 16. Begitulah cara untuk menyelesaikan limit tak hingga fungsi trigonometri. Tetapi, pada video ini Ibu akan mengajari kalian dengan cara cepat. Untuk menyelesaikan limit tak hingga fungsi trigonometri dengan cara cepat, kalian harus bisa memahami 5 bentuk berikut. Yang pertama, jikalau ada limit X mendekati tak hingga untuk sin AX per BX, maka akan sama dengan 0. Yang kedua, jikalau ada limit X mendekati tak hingga untuk fungsi cos AX per BX, maka akan sama dengan 0. Yang ketiga, jikalau ada limit X mendekati tak hingga untuk sin A per X dibagi B per X, maka akan sama dengan A per B. Yang keempat, untuk limit X mendekati tak hingga untuk tan A per X dibagi B per X, maka akan sama dengan A per B. Yang terakhir, jikalau ada limit X mendekati tak hingga untuk cos A per X, maka akan sama dengan 1, dengan A dan B adalah bilangan real dan X adalah variabel. Pedoman kita untuk menyelesaikan limit tak hingga fungsi trigonometri dengan cara cepat yaitu 5 bentuk ini. Sehingga, jikalau ada soal di luar bentuk ini, maka kita harus menjadikan sama seperti bentuk ini. Sekarang, kita langsung pada contoh soal. Contoh yang pertama, limit X mendekati tak hingga untuk sin 2X per 3X. Kalau kita lihat bentuk yang tadi sudah Ibu jelaskan, maka berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 0. Lalu, untuk limit X mendekati tak hingga cos X per 2X, maka akan sama dengan 0 juga. Soal yang ketiga, jikalau ada limit X mendekati tak hingga untuk sin 3 per X dibagi 2 per X, maka akan sama dengan berapa? Silakan kalian lihat bentuk yang sudah Ibu bagikan di slide sebelumnya. Dan hasilnya adalah 3/2. Yang keempat, limit X mendekati tak hingga untuk tan 2 per X dibagi 3 per X, maka berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 2/3. Contoh yang kelima, jikalau ada limit X mendekati tak hingga untuk cos 6 per X, maka berapa hasilnya? Ya, benar, hasilnya adalah 1. 5 contoh tersebut menggunakan kelima bentuk yang sudah Ibu berikan pada sebelumnya. Lalu, contoh yang keenam. Jikalau ada limit X mendekati tak hingga untuk X dikali sin 2 per X, maka akan sama dengan berapa ya? Bentuk ini tidak ada pada 5 bentuk yang sudah Ibu berikan, sehingga kita harus mengubah bentuk pada soal agar sama seperti bentuk pada kelima bentuk yang sudah Ibu berikan. Sehingga kita bisa menuliskan menjadi demikian. X akan sama dengan per 1 per X ya. Sehingga hasilnya berapa? Ya,
hasilnya adalah 2/1, maka akan sama dengan 2. Contoh yang ketujuh, limit X mendekati tak hingga untuk cos kuadrat 2/X per X dikali tan 1/4X. Bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya? Silakan ubah menjadi salah satu dari kelima bentuk yang sudah Ibu berikan. Kita bisa menuliskannya menjadi demikian, bukan? Selanjutnya akan sama dengan demikian. Contoh selanjutnya, limit X mendekati tak hingga untuk sin 8/X ditambah tan 8/X dibagi tan 10/X dikurangi sin 2/X. Bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya? Agar menjadi salah satu bentuk pada kelima bentuk yang sudah Ibu berikan, maka untuk pembilang dan penyebut bisa kita bagi dengan, kita bagi dengan 1/X. Jikalau sudah demikian, maka kita sudah bisa mengoperasikannya, dan hasilnya adalah 2. Contoh yang terakhir, limit X mendekati tak hingga untuk X kuadrat dikali sin 5/X dikali tan 6/X dibagi 3. Bentuknya bisa kita ubah menjadi demikian. Apakah kalian bisa memahaminya? Sama dengan soal, bukan? Lalu, bisa kita operasikan dan hasilnya adalah 10. Bagaimana? Apakah kalian bisa memahaminya? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.